Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silsilah kajian kita dari membaca kitab Ushulus Tsalatsah. Dan ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberkahi kajian ini dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Para jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Maka berikutnya penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, "Fa idza qila lak," apabila dikatakan kepadamu, "Mal usulu tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha," apa tiga pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia? Fakul, maka jawablah, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbah, kewajiban yang pertama adalah seorang hamba mengenali Rabbnya, wa dinahu, dan yang kedua adalah mengenali agamanya, mengetahui ajarannya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah seorang hamba mengenali nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memperhatikan kalimat yang beliau sampaikan ini, akan kita temui faedah yang sangat berharga, di mana beliau memulai pembahasannya dengan metode pertanyaan, yang mana metode pertanyaan ini lebih mengena, lebih diperhatikan oleh orang-orang yang membacanya. Dan metode seperti ini adalah metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan permasalahan-permasalahan agama kepada para sahabatnya. Jadi di antara metode Rasulullah SAW dalam mengajarkan Islam kepada para sahabatnya adalah dengan metode pertanyaan. Ini memberikan faedah bagi kita semuanya, terutama bagi kita seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik. Maka di antara metode yang baik di dalam mengajar adalah dengan bertanya, dengan metode tanya jawab. Misalnya Nabi SAW ketika ingin menjelaskan tentang makna dari ghibah, Nabi SAW memulai dengan pertanyaan, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian tentang makna ghibah? Demikian juga ketika Nabi SAW ingin menjelaskan hakikat orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, Nabi SAW mengatakan dengan pertanyaan kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang pailit, yang sejati, yang sesungguhnya? Dan Nabi SAW pernah menanya kepada sahabat Mu'adz tentang permasalahan yang penting, tentang hak Allah dan hak hamba. Dengan metode pertanyaan ini, Rasulullah SAW katakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Ini menunjukkan bahwasanya di antara baiknya metode dalam pengajaran, yang itu adalah metode nabawiyah, dengan bertanya kepada orang yang diajar. Metode tanya jawab adalah metode yang penting, metode yang bermanfaat, yang salah satu faedahnya lebih diperhatikan oleh orang yang mendengarnya. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam mensyarah dari risalah ini, dalam syarah Ushulus Tsalatsah, kata beliau mengatakan, "Auradal muallif rahimahullahu taala hadhil mas'alata bi sighati su'al."
Di sini muallif memunculkan permasalahan ini dengan bentuk pertanyaan. Kenapa demikian? Wadzalika min ajli ayyantabihal insanu laha. Ini kata beliau. Karena metode ini akan lebih diperhatikan oleh manusia. Dan perkara ini amatlah penting. Beliau mengatakan li'annaha mas'alatun 'azimatun wa usulun kabiratun. Karena sesungguhnya masalah yang akan disampaikan oleh penulis ini adalah masalah yang sangat agung dan pokok yang sangat besar. Ya. Sehingga butuh kita memperhatikannya. Butuh kita untuk memperhatikan dan konsentrasi di dalam memahami perkara ini. Perkara yang besar itu adalah, kata beliau, li'annaha hiyal usul allati yus'alu 'anhal mar'u fi qabrihi idza dufin. Karena sesungguhnya perkara ini, perkara yang akan disebutkan oleh muallif ini adalah pokok-pokok yang seorang hamba akan ditanya nanti di kuburnya ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi perkara tiga ini, al-usulu tsalatsa, yang dengan ini kitab yang kita baca dinamakan kitab al-usulu tsalatsa. Apa artinya al-usulu tsalatsa? Tiga perkara atau tiga pokok, tiga pondasi. Allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua, untuk memahaminya, untuk mempersiapkannya. Yang tiga pokok itu adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika kita sudah wafat, kemudian kita dikubur, kemudian orang-orang yang mengantarkan kita ini sudah meninggalkan, maka kita akan ditanya, kita akan diuji oleh malaikat mungkar dan nakir ini. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, manusia pasti akan mengalami 4 fase kehidupan. Fase kehidupan yang pertama kita semuanya sudah menjalaninya. Fase pertama ini tidak ada konsekuensi, tidak ada tanggung jawab, dan kita sudah lupa kehidupan di fase pertama ini, yaitu fase di alam perut ibu kita. Ketika kita masih berada di perut ibu, kita sudah melupakan apa yang telah kita lakukan dan tidak kita dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita selama di alam perut ibu kita ini. Adapun fase kehidupan yang kedua adalah fase yang kita sedang hidup, fase yang sedang kita jalani. Fase hidup di dunia ini, para jemaah sekalian, adalah fase kita menanam, kita bercocok, kita melaksanakan amal yang kita akan memanen buahnya nanti pada fase ketiga dan fase keempat. Fase ketiga adalah fase ketika kita dikubur di alam kubur, kita akan berada di alam barzakh. Kemudian setelah sampai hari kiamat, maka akan masuk kepada fase yang terakhir, yaitu fase alam akhirat, yang di situ akan ada surga dan ada neraka. Kebahagiaan seseorang di fase yang terakhir ini ditentukan dengan dia, apa yang telah dia tanam, apa yang telah dia lakukan selama hidup di fase kedua, di kehidupannya di dunia yang fana ini. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, li'annaha hiyal usul allati yus'alu 'anhal mar'u fi qabrihi idza dufin. Perkara ini perkara yang sangat penting karena dia adalah pokok-pokok yang seorang akan ditanya di kuburnya nanti. Wa tawalla anhu ashabuhu, dan ketika orang-orang yang mengantarnya sudah meninggalkannya. Ya. Semua orang akan meninggalkan kita, orang-orang yang kita cintai, istri kita yang kita cintai, anak kita yang berbakti kepada kita, sehebat-hebatnya, sesayang-sayangnya dengan kita, ketika kita sudah dikubur, mereka akan meninggalkan kita. Tidak pernah ada seorang yang mencintai terhadap seseorang, kemudian dia mau untuk dikubur dengan orang yang ia cintai tersebut. Semuanya akan meninggalkan kekasihnya.
kita akan ditinggalkan sendirian. Atahu malakani fa'aqudahu fasa'alahu man rabbuk. Saat itulah maka akan datang dua malaikat yang kita sebutkan tadi dalam riwayat yang sahih. Namanya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat yang sangat bengis, yang suaranya sangat keras, dan akan membentak orang-orang yang ada di hadapannya saat dia bertanya dan dia tidak bisa menjawabnya. Dua malaikat ini kemudian mendudukkan mayit yang sedang dikubur tersebut. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepada mayit tersebut. Pertanyaan inilah yang disebut oleh para ulama dengan fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir ini. Dan hasil dari fitnah kubur ini adalah ada dua. Imma ni'matul qabr, ada kalanya mungkin dia akan mendapatkan nikmat kubur apabila dia berhasil dari ujian ini. Wa imma adzabul qabr, dan ada kalanya dia akan mendapatkan azab kubur kalau dia gagal dalam ujian dari dua malaikat ini. Sehingga kita senantiasa berdoa kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dan kita bisa menjawab pada fitnah kubur ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kita berlindung ya Allah kepadamu dari azab kubur. Min fitnatil mahya wal mati, min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga nanti dari fitnah yang besar, dari fitnah dajjal, al-masih ad-dajjal. Apa kira-kira pertanyaan tersebut? Karena pertanyaannya adalah man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Pertanyaan ini simple, tapi yang berat adalah jawabannya. Karena jawaban yang akan terlontarkan bukan hanya semata-mata dengan hafalan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, walaupun mereka fasih, walaupun mereka menghafal di luar kepala, man rabbuka rabbi Allah, wa man nabiyyuka nabiyyi Muhammad, wa madinuka dini Islam, kalau dia masih kufur, masih berbuat syirik, masih di atas agama kufurnya, tidak akan bisa dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini. Sekali lagi, pertanyaan ini yang akan menjawabnya adalah amal kita selama di dunia. Walaupun mungkin orang awam tidak bisa bahasa Arab, ya, kalau amalannya baik, kalau dia bertauhid, kalau dia melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, dia menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul, dia akan bisa menjawab insya Allah. Allah tetapkan, Allah kokohkan dia ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ini. Yuthabbitullahu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan orang-orang yang beriman kepada Allah fid dunya wa fil akhirah, baik itu di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia dia istiqomah, dan ketika di akhirat diawali dengan di alam barzah ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Fa'ammal mu'minu, kata beliau, dan ini sebenarnya adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang saya baca ini, adalah kesimpulan dari hadis yang panjang tentang perjalanan kehidupan manusia. Hadis dari Barra' bin Azib yang sangat panjang, ya, tentang masalah fitnah kubur dan azab kubur dan nikmat kubur. Ini hadisnya sahih, ya, tidak ada keraguan lagi. Dan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Jamaah telah mengumpulkan riwayat-riwayat tentang masalah ini dengan sangat bagus sekali. Ammal mu'minu fayaqul, adapun orang-orang yang beriman, maka dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dia akan mantap, ya, wa dini al-Islam, dan agamaku, ajaranku adalah Islam. Agamaku adalah Islam.
wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad, sang kekasih tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bisa menjawab dengan lantang, dengan tegas, tanpa ragu sedikit pun. Wa ammal murtabu awil munafik, adapun orang-orang yang ragu dan orang-orang munafik, orang-orang yang munafik, yang kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat mereka, fayaqul, maka dia hanya bisa menjawab ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang munafik ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, orang munafik mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan itu, maka aku ikut-ikutan mengucapkannya. Perhatikan para jamaah sekalian, apa yang diucapkan di sini. Kata orang munafik ini, aku tidak tahu, hanya aku ngikutin orang ngomong ini, aku ikut ngomong itu. Orang-orang ngamalkan ini, aku ikut-ikutan ngamalin itu. Ini namanya taklid. Beragama dengan ikut-ikutan orang, dengan ikut-ikutan tradisi. Ini peringatan besar bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin semuanya. Jangan beragama dengan prinsip ngikutin kebanyakan, ngikutin masyarakat setempat, ngikutin nenek moyang, tidak mau menyelisihinya. Ya, kalau Anda ingin selamat dari azab kubur nanti dan ingin berhasil mendapatkan nikmat kubur dan nantinya akan mendapatkan nikmat surga, maka beragamalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jangan beragama dengan ikut-ikutan. Orang-orang melakukan ini, dia ikuti. Orang-orang ngomongin itu, dia ucapkan. Itu dia bermanfaat. Bermanfaat adalah amal sesuai dengan ilmu. Dia beramal karena dia tahu Allah memerintahkan ini. Dia berucap karena dia tahu Allah memerintahkan untuk berucap ini. Ya. Sehingga perkara ini adalah perkara yang sangat penting, yang menentukan keberhasilan kita nanti di kampung akhirat, di kampung yang sebenarnya, yang di situ hanya ada dua, surga ataukah neraka. Alam kubur ini adalah awal perjalanan hidup, perjalanan akan menuju akhirat, menuju surga atau menuju neraka. Jadi jangan sampai kita memiliki keyakinan setelah mati tidak ada pertanggungjawaban lagi. Ucapan orang-orang kadang-kadang karena mungkin ketidaktahuannya, orang ini sudah meninggal dan sudah beristirahat selama-lamanya. Jadi orang yang meninggal itu bukan beristirahat selama-lamanya, dia baru memulai perjalanan awal menuju kampung akhirat. Perjalanannya masih panjang, jauh sekali. Abu Hurairah radhiyallahu an, di akhir-akhir kehidupannya dia menangis. Ketika dia akan wafat dia menangis. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau telah menemani Rasulullah SAW? Bukankah engkau telah menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW? Kata Abu Hurairah, sesungguhnya aku sangat takut, yaitu dari sedikitnya bekal dan jauhnya dan panjangnya perjalanan setelah kematianku. Allahu Akbar. Itu sahabat Abu Hurairah, sahabat yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghafalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih khawatir. Kata beliau, sesungguhnya aku mengkhawatirkan bekalku yang sedikit, sementara perjalanan setelah kematian itu amatlah panjang. Dalam riwayat Imam Muslim, Utsman ibn Affan juga ketika melihat pemandangan kuburan itu selalu menangis. Ketika itu dilihat oleh muridnya dan muridnya bertanya, wahai
Uthman, kenapa engkau selalu menangis ketika melihat kuburan ini? Maka apa jawabannya Uthman ibn Affan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Uthman selalu menangis hatta yabula lihyatah, sampai jenggotnya ini basah karena air mata yang dia teteskan. Ketika ditanya, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah tercinta, inna hadzal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja fama ba'dahu aisaru min, wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kuburan ini adalah awal kehidupan di kampung akhirat. Awal perjalanan menuju hari akhirat, menuju kampung akhirat. Fa'in naja, kalau dia berhasil, fama ba'dahu aisaru min, perjalanan setelahnya maka itu akan lebih mudah baginya. Kalau dia berhasil ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, maka proses perjalanan setelahnya nanti insya Allah lebih mudah. Ini Rasul yang mengatakan. Wa ilam yanju, tapi kalau dia gagal, ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir, dia tidak bisa menjawabnya, maka fama ba'dahu asyaddu min, perjalanan setelahnya akan lebih menyulitkan dan akan lebih mengerikan baginya. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan kita di kehidupan dunia ini. Kita istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Para jemaah sekalian, barakallahu fikum. Kemudian mu'alif mengatakan, faida qila lak, apabila dikatakan lagi kepada, apabila ada pertanyaan lagi kepadamu, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Fakul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Sekali lagi, yang menjawab seperti ini adalah orang-orang mukmin yang mengimani Allah, yang mentauhidkan Allah, yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Allah yang telah mengaturku, yang telah mendidikku dan mendidik mengatur seluruh alam bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dialah sesembahanku yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Perhatikanlah kalimat ini para jamaah sekalian. Mu'alif mengatakan, Rabbku adalah Allah, yang Allah itu memiliki sifat rububiyah, mengatur alam semesta, memberi rizki, memberi kesembuhan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, dan seluruh kemanfaatan dan kemadharatan murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mu'alif mengatakan, dialah sesembahanku dan tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Ini menguatkan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita meyakini tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, konsekuensi kita meyakini itu adalah mentauhidkan uluhiyah. Berarti kita harus beribadah hanya kepada Allah. Saya ulangi lagi, faedah ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa keimanan kita tentang tauhid rububiyah, kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, maka konsekuensinya kita harus beribadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu perhatikanlah, ini dalil dari kaidah ini. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Allahu akbar. Di dalil dari kaidah tadi, siapa yang mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rizki, konsekuensinya adalah beribadah dan tidak berbuat syirik. Makanya Allah tadi katakan, yang artinya, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, ubudullah, sembahlah Allah. Kenapa kok kita harus menyembah Allah? Ini kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, karena Allah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini karena Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan telah membangun langit ini sebagai sebuah bangunan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah juga yang telah menurunkan air hujan dari langit. Ini semua kan sifat rububiyah Allah. Allah yang telah menciptakan bumi dan menjadikan bumi itu hamparan yang kita bisa istirahat di atas bumi ini. Allah yang menciptakan langit, dan langit itu adalah bangunan tanpa tiang. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, sehingga hujan itu akan menurunkan, dengan hujan itu akan keluar buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ini adalah keyakinan tauhid rububiyah. Lalu apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau itu sudah kalian yakini, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian sudah mengetahuinya. Allahu akbar. Kemudian mu'alif mengatakan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah dalam surat Al-Fatihah. Alhamdu artinya pujian yang penuh dengan kecintaan dan pengagungan. Lillahi, hanyalah milik Allah. Rabbil alamin, Robnya alam semesta ini. Ini dalil tauhid rububiyah. Maka kata beliau, wa kullu ma siwallahi alam. Perhatikan ini, makna alam. Kita memahami seolah-olah alam itu, alam semesta itu adalah planet-planet, matahari, langit. Itu yang kita pikirkan tentang, kalau ada orang mengatakan alam semesta ini, itu adalah tentang planet-planet, bulan, matahari, langit, gunung, itu saja. Padahal alam itu, pengertian alam itu, kata beliau, kullu ma siwallah. Semua, kullu lafadz umum, semua selain Allah. Maka kata beliau, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu alam. Aku mu'alif, penulis mengatakan aku juga termasuk alam. Berarti saya, berarti Anda, berarti orang-orang yang kita cintai, berarti manusia yang ada di permukaan bumi ini, dan hewan-hewan yang ada, dan tumbuh-tumbuhan yang hidup, semuanya itu namanya alam. Dan mudahnya berarti alam itu adalah makhluk. Alam itu adalah makhluk. Karena hanya ada dua, Khalik dan makhluk. Khalik adalah Allah yang satu, yang esa. Selain Allah semuanya adalah makhluk. Adalah yang diciptakan. Mereka semuanya adalah alam. Dan Allah yang merajai dan mengatur seluruh alam ini, seluruh makhluk ini. Kemudian mu'alif mengatakan, fa'idha kila laki. Kalau engkau ditanya lagi, perhatikan metode pertanyaan-pertanyaan terus, sangat bermanfaat metode seperti ini. Bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenali Rabbmu? Masya Allah, ini pertanyaan yang penting, yang barangkali kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, yang mungkin ketika mengajarkan kepada anak-anak kita, atau kepada anak-anak didik kita yang masih kecil, mereka akan bertanya-tanya, ayah, wahai ustadz, kita disuruh menyembah kepada Allah. Sekarang
Apa buktinya Allah itu ada? Hai. Ya. Sekarang kita disuruh untuk menyembah kepada Allah. Di mana Allah? Ya, apa buktinya Allah ada? Kalau orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang memiliki tauhid dan akidah, kita langsung mengimani qul huwallahu ahad, katakan Allah itu adalah satu. Kita mengimani Allah ada. Ya, dengan keimanan yang pasti, yang tidak ada keraguan. Tapi mungkin bagi sebagian orang ada keraguan-keraguan. Atau orang-orang ateis misalkan, yang mereka mengingkari adanya keberadaan Tuhan ini. Yang mereka tidak percaya ada pencipta alam semesta ini. Yang katanya alam semesta ini muncul dari ledakan, atau yang mereka istilahkan dengan Big Bang. Ya. Maka butuh kita jawaban ini. Bagaimana kita menjawab? Apa buktinya Allah itu ada? Fakul, maka jawabannya bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka buktinya kalau Allah itu ada, buktinya kita mengenali Allah adalah dengan ayat-ayatnya. Kata para ulama, ayat-ayatnya ini ada dua. Ayatun kauniyah wa ayatun syar'iyah. Ayat kauniyah adalah makhluk-makhluk Allah. Ciptaan-ciptaan Allah itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Bukti bahwa alam semesta ini ada yang mengatur. Makanya salah satu di antara keunikan dari diskusinya atau debatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika dia dialog dengan salah seorang dahriyah, ya seorang ateis yang tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai adanya pencipta alam semesta ini, maka Imam Abu Hanifah ketika dia berdiskusi, dia berpikir dan merenung. Kemudian ditanya oleh lawan debatnya ini, oleh orang ateis ini, kenapa kamu merenung terus? Apakah kamu sudah tidak bisa menjawab, kamu kalah ini, nyerah? Maka dengan cerdasnya Imam Abu Hanifah mengatakan, saya merenungi, memikirkan ada sebuah kapal yang tiba-tiba berjalan sendiri, kemudian turun sendiri, kemudian menurunkan barangnya sendiri, kemudian datang kayu-kayu masuk sendirian, kemudian berjalan dengan teraturnya sendirian. Kata orang ateis ini, ini kamu sekarang sudah tambah edan, tambah gila saja kamu. Akalmu sudah semakin hilang ini. Gak ada kapal bisa turun sendiri, ya, barangnya turun sendiri, kemudian bisa berjalan dengan teratur sendiri tanpa ada nahkoda, ya, tanpa ada yang menyetirnya. Mustahil itu. Ya, maka dengan cerdasnya Imam Abu Hanifah mengatakan, sesungguhnya kalian lebih hilang lagi akalnya kalau demikian. Bukankah alam semesta ini berjalan dengan teraturnya, adanya siang dan malam, kemudian planet-planet yang teratur yang tidak saling benturan, kemudian binatang-binatang yang sangat keseimbangan yang sangat luar biasa ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Fabuhitalladzi kafar, maka bengonglah orang ateis tersebut. Semua alam ini yang ada ini menunjukkan bahwa Allah itu ada, bahwa ada yang menciptakan. Bukankah jejak kaki itu menunjukkan ada orang yang menginjaknya? Bukankah alam semesta ini menunjukkan ada yang menciptakannya? Jadi sesuai fitrah kita akan mengatakan pasti ada. Ya. Yang kedua adalah ayat syar'iyah. Ayat syariah itu adalah ayat-ayat, dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ya, bukti-bukti keberadaan Allah adalah adanya Al-Quran yang hukumnya sangat adil, yang sangat relevan di setiap zaman dan setiap tempat. Itu menunjukkan bahwasanya ini kalamullah ini adalah benar-benar bukan dia adalah dari manusia, dia hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara kita mengenali Allah adalah wa makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tandanya, maksudnya adalah tanda-tanda kauniyah, adalah adanya malam dan siang,
Pergantian malam dan siang ini menunjukkan ada yang ngatur. Wasyamsu wal qamar, dan adanya matahari dan bulan. Wa min makhluqati, dan di antara makhluk-makhluknya as-samawatus sab', langit-langit yang 7, wal ardun sab', dan bumi-bumi yang 7, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang antara keduanya. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Perhatikan, setelah menyebutkan tentang tanda-tanda kauniyah, tentang masalah tauhid rububiyah, maka Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar, maka jangan kalian sujud, jangan kalian beribadah kepada matahari, wala lilqamar, dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillah, tapi beribadahlah, sujudlah hanya kepada Allah, alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan itu semua, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang kalian adalah hanya beribadah kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan dalilnya pula adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsh yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang telah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Penciptaan Allah terhadap langit dan bumi selama 6 hari sesuai dengan hikmahnya. Ya, seandainya Allah menginginkan hanya sekejap, hanya 1 hari, hanya sejam, hanya sekejap, hanya sekedipan mata, itu akan sangat mudah bagi Allah. Namun dengan hikmahnya Allah menciptakan selama 6 hari berturut-turut. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa. Makna istiwa adalah ala wartafa, berada di atasnya. Makna istawa, Allah beristiwa adalah berada di atas arsy. Istiwa di atas arsy maknanya adalah berada di atasnya. Ya, bagaimana cara istiwanya? Maka sesuai dengan kelayaan Allah, dan kita tidak mengetahui tentang tata caranya, namun kita mengimani bahwa Allah berada di atas arsy tersebut. Yushil lailan nahara yatlubu hafitha wasyamsa wal qamar, dialah Allah yang telah menutupi siang dengan adanya malam dan dengan pergerakan yang begitu cepat, dan dialah Allah yang telah menciptakan matahari dan menciptakan bulan dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amrih, semuanya tunduk dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya miliknya lah penciptaan dan perkara. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah, Rabb semesta alam. War rabbu wal ma'bud, kata beliau, dan Rabb yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, yang mematikan, yang menghidupkan, huwal ma'bud, dialah yang harus untuk disembah. Wadalilu, dalilnya adalah firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a, dialah yang telah yang menjadikan bagi kalian bumi dengan terhampar, was samaa'a binaa'a, dan menciptakan langit sebagai bangunan, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan akan keluar dengan sebab air hujan tersebut buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi andadan, tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, imam besar dalam madhab Syafi'iyah, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah,
yang menciptakan terhadap segala hal ini, dialah yang berhak untuk disembah. Para jemaah sekalian, barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.